Selamat nonton. Profil komunitas sasaran. Nah, komunitas sasaran kami ini merupakan ibu-ibu rumah tangga dan juga petani di Dusun Karang, Desa Jetis, Kecamatan Satosari, Kabupaten Gunung Kidul, Yogyakarta. Dusun ini itu, Dusun Karang itu terletak di sangat dekat dengan RSUD Satosari dan sudah memiliki akses jalan yang sangat baik sehingga sangat mudah dijangkau. Selain itu, sebagian wilayah di dusun ini itu merupakan batuan kapur, dan juga di kecamatan ini itu sudah ada semacam embung atau bendungan sebagai tempat penyimpanan air untuk pertanian dan juga rumah tangga di saat musim kemarau nanti. Di Dusun Karang itu terdiri dari 9 RT, 258 kepala keluarga dengan total 838 jiwa. Mayoritas warga di dusun itu bekerja sebagai petani singkong, jagung, dan kacang tanah, serta buruh tani. Sebagian kecil lainnya bekerja di sektor formal seperti pegawai kantoran yang penghasilannya mencapai UMR. Namun untuk komunitas sasaran kami sendiri, rata-rata penghasilannya itu hanya berkisar antara 500 hingga 1 juta per bulannya, dan sifatnya itu tidak tetap dan bergantung pada hasil panen mereka. Berdasarkan dengan hasil wawancara dengan Bu Dupur, kita mengetahui di desa itu tuh terdapat 2 bantuan. Yang pertama ada PKH atau program keluarga harapan, lalu yang kedua ada BLTDD, bantuan langsung tunai dana desa. Nah, untuk komunitas sasarannya sendiri, kami itu bisa mendapatkan 9 orang komunitas sasaran yang merupakan anggota dari PKH tadi. Nah, di desa itu terdapat 3 kelompok PKH. Nah, yang kita mengambil komunitas sasaran kita itu dari kelompok 1 yang umurnya itu kisaran 25 tahun sampai 45 tahun. Nah, nama-nama dari komunitas sasaran kita itu yang pertama jadi ada Ibu Ira, yang kedua ada Ibu Anti, yang ketiga ada Ibu Tukia, keempat ada Ibu Ngahni, yang kelima ada Ibu Matiem, yang keenam ada Ibu Erni, yang ketujuh ada Ibu Sri Yanti, yang kedelapan ada Ibu Siti, dan yang terakhir atau ini tuh merupakan kepala dari komunitas sasaran kami yaitu Ibu Sri. Diagram Pareto. Jadi kami melakukan wawancara kepada 9 orang dari komunitas sasaran kami untuk mencari tahu masalah apa yang dialami oleh komunitas sasaran. Terdapat 3 masalah, 3 pertanyaan yang kami ajukan kepada komunitas sasaran dan kami elaborasikan ada 3 masalah. Yang pertama itu adalah kurangnya motivasi atau pemikiran atau juga kurangnya rajin. Dalam hal ini ada 8 dari 9 komunitas sasaran yang merasa mengalami permasalahan ini. Terus yang kedua ada kurang keterampilan, ada sebanyak 3 orang. Terus ada pemasaran yang konvensional atau pasar tradisional itu ada sekitar 7 orang. Berdasarkan angka-angka tersebut, kita dapat merumuskan bahwa ada setidaknya 44,4% dari permasalahan yang pertama, terus permasalahan yang kedua ada 16,67%, terus permasalahan yang ketiga itu ada 38,89%. Artinya dapat kita simpulkan bahwa dalam 3 pertanyaan tersebut, pertanyaan ke-1 dan pertanyaan ketiga itu dirasakan ada lebih dari 80% komunitas sasaran. Artinya lebih dari 7 orang yang merasakan permasalahan dari komunitas sasaran kami. Maka 2 batang yang ini kami jadikan sebagai pokok dalam pohon masalah. Berdasarkan diagram Pareto tersebut, dibuatlah pohon masalah. Masalah utama, produktivitas komunitas sasaran yang rendah, ada 2 penyebab. Masalah utama yang pertama, mereka malas mencoba hal baru. Hal itu disebabkan karena mereka masih mengikuti ajaran orang tuanya seperti menjual hasil panen langsung ke pasar tradisional sesuai kebutuhan mereka. Selain itu juga, ketika Bu Doku menyarankan mereka sebagai supplier singkong di KPKP terdekat, mereka menolak dengan beralasan tidak mau ribet. Penyebab yang kedua, yaitu penjualan klasik dan terbatas. Hal itu disebabkan penjualan hasil panen hanya di pasar tradisional sehingga jangkauan pasar mereka sedikit dan tidak bisa mendorong peningkatan pendapatan. Masalah utama berakibat pada pendapatan mereka yang rendah karena
Tidak optimalnya harga jual dan bergantung pada pasar tradisional. Pendapatan yang rendah berakibat pada keterbatasan mereka dalam memenuhi kehidupan sehari-hari, sehingga kesejahteraan hidup mereka masih tergolong rendah. Berdasarkan paham masalah tersebut, kami melakukan analisis sosial. Analisis sosial dibuat supaya langkah-langkah taktis kami bersifat objektif dan sesuai kondisi lapangan. Analisis sosial berupa modal manusia, modal fisik, modal lingkungan, modal sosial, modal teknologi, dan tutup. Yang pertama, modal manusia. Komunitas sasaran kami berjumlah 9 orang, mereka semua merupakan ibu-ibu PKH yang berada di usia produktif. Komunitas ini memiliki keterampilan di bidang pertanian dan mayoritas memiliki lahan yang ditanami singkong, kacang, jagung, dan padi. Yang kedua, modal fisik. Infrastruktur jalan di daerah tersebut terbilang bagus dan aksesnya mudah karena dekat dengan pusat kecamatan dan RS Sabtosari. Mayoritas masyarakat di desa berprofesi sebagai petani dan buruh dan lokasi tersebut masih banyak lahan terbuka hijau. Yang ketiga, modal lingkungan. Daerah sejuk dan mayoritas warga punya lahan untuk bertani. Terdapat bendungan di sekitar dusun yang menunjang proses tani. Yang keempat, modal sosial. Dari sisi sosial, norma sosial masyarakat di sini masih sangat tradisional, seperti mereka tetap berpegang teguh pada nilai-nilai yang diajarkan oleh orang tua mereka. Meskipun pihak duku sudah pernah menawarkan alternatif baru, masyarakat merasa bahwa cara baru tersebut terlalu rumit, sehingga mereka memilih untuk tetap mengikuti ajaran lama yang diwariskan oleh keluarga mereka. Yang kelima, modal teknologi. Kegiatan tani di dusun ini masih terbilang tradisional, mayoritas masih menggunakan tenaga manusia atau manual. Handphone juga masih digunakan secara sederhana untuk keperluan WhatsApp saja. Yang keenam, tuntutan pasar. Berdasarkan penuturan buduku, di daerah dusun ini terdapat beberapa peluang ekonomis dengan memasukkan olahan singkong ke kafe-kafe. Nah, untuk mengatasi pohon masalah tersebut dilakukan disusunlah pohon tujuan. Nah, pohon tujuan di sini itu melakukan kegiatan yang dilandasi oleh penyadaran, pengkapasitasan, dan pendayaan. Nah, penyadaran di sini itu kita melakukan pendampingan psikologis karakter inovatif. Nah, kemudian ada pengkapasitasan. Pengkapasitasan di sini yaitu melakukannya pelatihan pembuatan es krim singkong dan pengelolaan media sosial. Nah, kemudian yang terakhir itu ada pendayaan, yaitu dengan cara membuat usaha es krim dan membuat usaha es krim dengan menjadikan komunitas sasaran itu sebagai supplier. Kemudian outputnya adalah terbentuknya kebiasaan rajin mencoba hal baru, komunitas sasaran, serta berkembangnya produk penjualan yang lebih modern. Tujuan yang ingin kita capai adalah yang pertama, meningkatkan produktivitas komunitas sasaran, yang kedua, meningkatkan pendapatan, dan yang ketiga yang paling utama, meningkatkan kesejahteraan komunitas sasaran. Analisis boom Singkrim. Untuk inovasi, Singkrim termasuk pada reaplikasi karena konsep utama yang sama, yaitu es krim dengan bahan dasar singkong. Namun, pada produk inovasi, kami melakukan beberapa perubahan pada color, material, part, dan name. Untuk perbandingan, bisa lihat di sini dan sini. Produk referensi kami adalah es krim singkong yang diproduksi oleh Joko Mulyono di Salatiga. Kami melakukan perubahan pada color, yaitu produk referensi menggunakan warna coklat untuk rasa coklat, warna pink untuk rasa strawberry, warna putih untuk rasa vanila. Sedangkan produk inovasi menggunakan warna ungu untuk rasa taro, warna merah marun untuk rasa red velvet, dan warna putih untuk rasa leci. Pada material, kami mengganti susu biguk pada produk referensi menjadi susu cair dan tepung singkong menjadi daging singkong. Kemudian pada part, kami melakukan inovasi pada packaging, yaitu produk referensi kami menggunakan packaging dengan bahan dasar plastik, sedangkan produk inovasi menggunakan packaging dengan bahan dasar kertas. Nah, yang terakhir, terletak pada name. Jadi, produk referensi kami menggunakan nama yang cukup sederhana, yaitu es krim singkong, sedangkan produk inovasi menggunakan nama Singkrim untuk produknya. Let's close our eyes and let the moment drown our world out. We're in this together. Hear our hearts beat together. We stand strong together. We're in this forever.
lanjut, kami tampilkan pelaporan perencanaan keuangan perusahaan sosial kami jika dalam satu kali produksinya sebesar 50 kilo singkong. Dan di sini kami tampilkan laporan asli keuangan perusahaan sosial kami dengan produksinya itu adalah 22 kilo singkong. Jadi modal awal kami itu berasal dari iuran tiap-tiap anggota sebanyak 8.000 selama 10 minggu. Karena anggota perusahaan sosial kami itu terdapat 7 orang, jadi modal awal yang terkumpul itu sebanyak 560.000. Berikut HPP dari produk kami. HPP ini diperoleh dari biaya produksi dibagi sejumlah cup dalam satu kali produksi. Misalkan dalam satu kali produksi 2 gram singkong itu menghasilkan 34 cup. 154 ini dibagi 34 cup menghasilkan 4.535. Model bisnis sosial kami adalah model 2 atau model bersinggungan, di mana model ini mengedepankan relasi atau hubungan yang signifikan antara perusahaan sosial dan komunitas sasaran. Mengapa kami memilih model bisnis ini? Karena di sini komunitas sasaran kami memiliki aset berupa lahan yang baik itu di rumah maupun lahan yang di hutan, di mana lahan tersebut ditanami berbagai macam tanaman, salah satu tanaman mayoritasnya adalah singkong. Nah, tujuan dari bisnis ini adalah memberdayakan komunitas sasaran dan memberikan dampak yang baik bagi komunitas sasaran, di mana mereka menjadi supplier atau pemasok utama, yakni berupa singkong kepada perusahaan kami, sehingga perusahaan kami dan komunitas sasaran saling mendapatkan keuntungan. Salah satu keuntungan yang didapatkan oleh komunitas sasaran kami, yakni mereka mendapatkan harga jual singkong yang lebih tinggi 2 kali lipat dibandingkan ketika mereka menjual di pasaran. Kami membeli singkong dari komunitas sasaran seharga 10.000, sedangkan ketika mereka menjual di pasaran hanya terjual sekitar 4.000 saja. Berikut adalah timeline pemberdayaan kami. Selanjutnya masuk ke tahap pemberdayaan. Tahap yang pertama itu tahap penyadaran. Nah, di sini itu fokusnya adalah membangun kesadaran komunitas sasaran bahwa sebenarnya mereka ini memiliki potensi, hak, dan kesempatan untuk hidup lebih sejahtera lagi. Nah, dalam tahap ini ada dua kegiatan. Yang pertama itu memberikan motivasi berupa kekuatan diri dan membangun kepercayaan. Selanjutnya yaitu sosialisasi ide dan inovasi yang akan dijalankan. Tahap kedua yaitu tahap pengkapasitasan, yaitu di sini kita memberikan pembekalan keterampilan berupa pelatihan membuat es krim singkong. Yang terakhir yaitu tahap pendayaan. Nah, di sini kita mendukung komunitas sasaran kita agar menjalankan usahanya secara tepat dan terhubung dengan pasar. Selanjutnya, karena kita memilih model 2, maka tahap pendayaannya yang pertama itu pemberian modal berupa uang, menjadikan komunitas sasaran menjadi supplier, fasilitasi akses pemasaran dengan pelatihan penggunaan media sosial, lalu pembuatan konten promosi, dan yang terakhir membuka jalur distribusi melalui platform online. Nama perusahaan kami adalah PT Larensa. Berikut adalah logo dari perusahaan kami. Adapun filosofi dari logo kami, yakni yang pertama profesionalitas, di mana kita menjunjung tinggi keahlian, ketepatan, serta etika kerja demi menjaga reputasi dan kualitas pelayanan. Yang kedua, yakni kejujuran, di mana kita menjalankan usaha secara jujur untuk membangun kepercayaan dari konsumen maupun dari mitra kerja. Yang ketiga adalah sinergitas. Kami mengutamakan kolaborasi serta kerjasama antar tim untuk mencapai tujuan bersama secara berkelanjutan. Yang keempat, yakni kesalahan sosial, di mana perusahaan kami ini adalah berorientasi pada kebermanfaatan bagi sesama melalui kepedulian, empati, serta dampak sosial yang nyata. Nah, logo kami terdiri dari 4 elemen utama, yakni lingkaran hijau, tangan terbuka dengan 3 daun yang bertumbuh, serta warna hijau secara keseluruhan. Nah, lingkaran hijau sendiri melambangkan keutuhan, sinergitas, serta keberlanjutan. Bentuknya yang melingkar menggambarkan bahwa perusahaan ini bekerja secara kolektif, saling mendukung, serta membangun ekosistem sosial yang saling terhubung. Lalu yang kedua ada tangan terbuka, menjadi simbol dari semangat, pendampingan, dan kepedulian. Ini menunjukkan bahwa perusahaan kami tidak hadir untuk mendominasi sebuah komunitas tersebut, namun menopang serta memberdayakan mereka agar bisa lebih mandiri. Lalu yang ketiga yakni 3 daun yang melambangkan tunas yang hidup seperti PT Larensa ini. Tunas ini berakar kuat di dalam tanah dan berkembang menjadi nilai dari perusahaan tersebut. Yang pertama, cabang daun yang pertama adalah kejujuran dalam berproses dari perusahaan kami. Yang kedua adalah profesionalitas dalam bertindak,
di dalam perusahaan kami. Yang ketiga ada nilai kesalehan sosial dalam mencapai tujuan. Nah, tunas ini menunjukkan bahwa potensi kecil pun tumbuh menjadi kekuatan yang besar jika didampingi serta diberikan ruang yang tepat untuk semua. Berikut adalah struktur komunitas sasaran. Manajemen risiko merupakan seperangkat alat yang digunakan untuk menanggulangi berbagai macam risiko-risiko yang terjadi dalam perusahaan. Berdasarkan pemaparan dan juga analisis kami telah mengakumulasi berbagai macam risiko-risiko yang bakal muncul dalam perusahaan kami. Salah satu kecelakaan kerja, bencana alam, dan juga keracunan makanan. Keempat risiko ini kami tanggulangi. Salah satunya yang pertama adalah mencair. Dalam distribusi kami dari rumah produksi ke pemerintah sasaran itu jaraknya lumayan jauh dan kami menggunakan es box sebagai perantara untuk menjaga kestabilan es yang ada dalam es krim. Terus juga kecelakaan kerja, kami membuat setidaknya SOP yang dapat digunakan oleh pekerja bila mana terjadi kecelakaan kerja. Dan juga terkait tentang bencana alam di lokasi kami, di rumah produksi kami, itu merupakan daerah-daerah yang relatif stabil dan tidak pernah terjadi bencana-bencana yang besar sebelumnya. Terus juga keracunan makanan, kami membuat sebuah SOP bagaimana sebuah makanan itu dan bahan-bahannya dapat dikontrol dan diperlihatkan mana yang baik dan mana yang tidak juga. Kami melakukan suatu makanan. Dan juga teman-teman semuanya dalam bahan-bahan yang kami miliki itu adalah bahan-bahan yang natural dan tidak menggunakan alat kimia atau bahan kimia sama sekali. Budaya membangun bersama. Number that you'll ever do. Two can be as bad as one. It's the loneliest number since the number one.